terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Cek. Cek. Mohon berkenan untuk berdiri. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PKM yakni Bapak Dr. Agung Lukito. Kepada Bapak Dr. Agung Lukito kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan PKM yang diinisiasi oleh pasca sarjana. Dalam hal ini adalah Prodi Pendidikan Matematika. Nah, tujuan utamanya adalah ingin menyumbangkan ide atau yang bisa membantu Bapak Ibu guru selama menghadapi pandemik ini untuk pembelajaran matematika. Nah, karena yang masih mungkin
digunakan adalah pembelajaran e-learning, dalam hal ini menggunakan jaringan atau jejaring internet, maka kami memutuskan untuk PKM kali ini memfokuskan pada bagaimana mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran matematika berbasis e-learning. Nah, tentu saja ini sesuatu yang mungkin memaksa, tidak nyaman, tetapi karena niat kita adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, generasi ke depan yang diharapkan akan sukses di dalam menjalankan kehidupan di abad yang makin kompetitif ini. Karena itulah mau tidak mau kita harus mencari upaya untuk membelajarkan matematika yang harapannya efektif, ya, mencapai sasaran, tetapi juga ya efisien, artinya biayanya tidak terlalu besar, tetapi anak-anak terfasilitasi dalam belajar matematika. Dalam hal ini kita, ya, termasuk narasumber ini juga akan belajar dari Bapak Ibu yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Karena itulah mungkin kegiatan ini lebih banyak mungkin sharing, pengalaman, juga mungkin kepakaran. Boleh jadi ada Bapak Ibu yang lebih berpengalaman di dalam penyelenggaraan pembelajaran matematika berbasis e-learning ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini akan ya bermanfaat baik bagi kita, terutama bagi anak-anak kita yang memang harus tetap belajar selama pandemik, ya. Mudah-mudahan pandemik ini segera bisa diatasi. Tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang utama karena vaksinnya masih sedang dikembangkan dan masih dalam uji klinis yang hasilnya baru kita ketahui kalau tidak salah Januari ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan lancar. Saya berharap kita santai saja, tidak perlu tegang-tegang, nanti malah jadi sakit, nggak usah bikin stres ya. Ya, nikmatilah hidup ini, ya. Itu salah satu sumbangan untuk selamat dari selamat dari pandemik ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Saya pernah bertemu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Bapak Agung, dan insya Allah mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat bagi kita semua. Cara selanjutnya Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Gugus 02 Kecamatan Prajurit Kulon kepada Bapak Amiruddin SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Lukito, yang terhormat Ibu Roslin Ekawati, yang terhormat Bapak Sofyan Wiangga, yang terhormat peserta pembelajaran matematika dengan e-learning, yaitu yang terdiri dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita melahirkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT hari ini atas takdirnya kita dapat berjumpa walaupun dalam dunia maya. Semoga pertemuan kali ini akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak pemateri, tak lupa kami dari Gugus 02 Prajurit Kulon mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menambah pengetahuan kami. Kami menyadari sepenuhnya, sebetulnya keadaan ini kurang siap, karena saya teman-teman ingin sekali berjumpa di dunia yang nyata, tapi karena keadaan kita melaksanakan di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, terdorong dari semangat kami semuanya untuk menambah pengetahuan, maka tawaran yang diberikan kepada kami sanggup, kami terima dengan senang hati. Memang keadaan COVID belum selesai, tetapi pendidikan tidak bisa berhenti. Sebagai pelaku pendidikan, kami selalu berusaha untuk menambah pengetahuan. Semoga apa yang akan diberikan ini, dan yakin apa yang Bapak berikan, Ibu berikan kepada kami, akan bermanfaat untuk kami semuanya. Atas nama Ketua Gugus 02 Eden Prajurit Kulon, tak lupa sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang akan memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan materi pembelajaran matematika dan learning di masa COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Amiruddin selaku Ketua baik Bapak dan rangkaian hari ini, rangkaian kegiatan pada hari ini terdiri dari rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu tes.
jaringan Ensemble. Bapak Ibu, untuk hari ini kegiatan ada 3 kegiatan, yakni yang pertama, materi yang pertama yakni kajian epistemologi yang akan dibimbing oleh Bapak Dr. Agung Lukito. Beliau adalah Bapak dosen dan alhamdulillah dosen saya beserta Bu Nilam. Terima kasih Pak Agung atas kesempatan ini beserta Bu Roslin dan Pak Sofwan. Pak Agung kurikulum vitae-nya yakni beliau satu pendidikan matematika UNESA, S2-nya masih matematika di institut atau di ITB begitu, S3 di jurusan matematika Delft Universitas Nederland. Sedangkan nanti di materi kedua yakni praktik pembelajaran daring di masa COVID-19 yang langsung akan dibimbing oleh Bu Roslina Ekawati, PhD. Beliau menamatkan S1 Matematika di Universitas Erlangga, melanjutkan S2 pada Pendidikan Matematika Utrecht University Nederland, sedangkan S3-nya masih Pendidikan Matematika Nasional Taiwan Normal University. Pemateri ketiga yakni Bapak Sofwan Piangga akan membawakan materi yakni workshop Edmodo, pembelajaran daring dengan Edmodo. Bapak Sofwan Piangga, MSc, menamatkan S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya, S2 Pendidikan Matematika Universitas UNESA beserta bekerja sama dengan Utrecht Nederland. Demikian kurikulum vitae Bapak Ibu narasumber kita. Alhamdulillah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu narasumber. Kami semua gugus 02 diberikan kesempatan yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan untuk semua peserta, terutama khususnya untuk saya sendiri, insya Allah akan bermanfaat untuk diri saya sekaligus untuk anak-anak didik kami. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan pelatihan pembelajaran matematika e-learning. Selanjutnya akan langsung dimoderatori oleh Bu Roslina Ekawati atau Pak Sofwan Piangga. Seluruh kegiatan dan rangkaian acara akan langsung dibawakan oleh beliau. Dari saya, apabila ada kekurangan, salah dan hilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Roslin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun di dunia maya. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pak Agung Lukito akan memaparkan beberapa kajian teoritis terkait pembelajaran matematika di masa pandemik ya, di masa e-learningnya. Pak Agung, apakah sudah siap Bapak? Sudah. Terima kasih. Saya spotlight ke Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan saya share ya sambil ngomong, saya share screen.
Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Oh ya, makasih. Oke, baiklah saya akan memulainya. Jadi saya dipandu oleh PowerPoint saya. Oke, tadi diungkapkan bahwa saya akan menyampaikan kajian epistemologi, ya, pengetahuan matematika. Nah, saya akan menyampaikan satu bagian dari itu yang saya merasa ini lebih cocok dalam situasi pandemik sekarang ini. Nah, saya ambil bagian kecemasan matematika. Saya kira topik kecemasan matematika ini sudah sangat dikenal dan bahkan mungkin dialami langsung oleh anak-anak kita selama apalagi masa pandemik ini. Jadi karena pengaruh eksternal pandemik, kemungkinan anak-anak akan banyak anak-anak kita yang mengalami kecemasan. Nah, judulnya saya ambil begini, mengatasi kecemasan matematika dengan isme di zaman digital. Yang dimaksud isme ini adalah semacam pandangan atau aliran atau pendekatan tentang belajar matematika. Tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk pelajaran matematika, ya, berlaku untuk semuanya, ya, semua mata pelajaran. Nah, nanti saya akan menyajikan beberapa yang khas matematika. Oke. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beberapa ciri anak-anak yang mengalami kecemasan ketika belajar matematika. Pertama adalah kebingungan. Sering anak merasa bingung ketika diberi tugas untuk belajar matematika. Kemudian kepercayaan mereka juga rendah, kurang percaya diri, apakah mereka bisa berhasil gitu. Lalu yang kedua persepsi negatif, ya. Mereka juga memiliki persepsi negatif terhadap matematika dan belajar matematika. Mungkin saja rasanya matematik ini apa gunanya kok, ya, seperti itu contoh persepsi negatif, ya. Lalu ketika dia diberi tugas, mereka tidak punya strategi, ya. Jadi tidak tahu nih mau dijawab dengan strategi apa misalnya kalau diberi tugas. Lalu fokusnya sempit, artinya katakanlah kalau diberi tugas gitu, lalu mengira hanya itu saja gitu, ya, tidak ada kaitannya dengan soal atau aspek yang lain gitu. Lalu motivasi mereka itu cenderung dikendalikan oleh ujian atau penilaian. Jadi mereka terpaksa belajar matematika itu karena ujian. Lalu mereka menganggap bahwa matematik itu ya tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi matematik itu sebenarnya adalah salah satu bahasa juga. Nah, ini yang kurang-kurang yang menjadi ciri anak-anak kita yang mengalami kecemasan. Lalu dari dua aspek, ya, dari anak, ya, pembelajar, peserta didik kita, dan dari guru. Nah, gaya belajar mereka itu dangkal, ya, di permukaan. Jadi misalnya hanya prosedur yang mekanistik itu. Jadi tidak coba mempelajari lebih dalam, ya. Kemudian gaya belajarnya itu menunjukkan reaksi. Ini saya salah tulis ya, reaksi terhadap ketidaksukaannya terhadap matematik. Jadi kayaknya dia ya memiliki semacam rasa permusuhan lah terhadap matematika. Jadi nggak suka gitu. Lalu ada juga mungkin pengalaman belajar lampau sebagai penyebabnya. Jadi
mungkin ada peristiwa tertentu gagal, misalnya gagal berkali-kali, nah itu menjadi penyebab juga. Ya, bagaimana dia belajar matematika selanjutnya. Karena itulah perlu semacam kerangka kerja mengajar yang lebih spesifik ya. Oke, kemudian ini yang tadi saya sebut, jadi perlu memahami dari aspek guru, memahami basis epistemologi, ya, pengajaran. Bagaimana matematik atau pengetahuan matematik itu didapat, itu dengan cara apa, ya, dengan medium apa gitu. Oke, lalu, nah saya akan mulai, ada 4 yang akan saya sampaikan, jadi ada namanya, boleh dipandang sebagai teori ya, teori belajar, jadi namanya behaviorisme, ya, perilaku, jadi apa yang tampak, yang bisa diamati langsung secara fisik. Nah, itu tekanan behaviorisme itu adalah skill dan drill. Jadi tidak mementingkan pemahaman karena mereka para penganut behaviorisme itu hanya mengandalkan apa yang bisa diamati, apa yang bisa diukur. Ya, jadi bahkan mereka tidak percaya bahwa ada objek mental gitu. Jadi apa yang bisa dilihat gitu. Karena itulah behaviorisme itu kalau kita mengikuti perspektif ini, fokusnya itu pada prosedur dan hasil yang disusun secara hierarkis. Jadi ya tadi itu mekanistik ya, pokoknya prosedural. Yang penting hasilnya apa gitu. Lalu pengetahuan matematik itu dianggap eksternal dan mutlak ya, tidak ada negosiasi lagi pengetahuan yang dibentuk itu. Jadi karena bersifat eksternal dan absolut. Lalu dia hanya punya 2 pilihan. Ya karena tekanannya pada skill, keterampilan, ya, bukan pengetahuan, ya, keterampilan. Jadi ya gunakan ini atau ya nggak usah, biarkan berlalu begitu aja. Lalu yang kedua adalah kognitivisme, ya, kognitivisme. Nah itu tekanannya pada tindakan, nah ini terkait dengan mental. Jadi ada objek mental atau keadaan mental. Jadi tindakannya itu ya punya tujuan, ya, tapi mental nggak bisa dilihat. Lalu siswa beradaptasi dengan lingkungan belajar. Lalu ada namanya proses rekursif, namanya asimilasi dan akomodasi. Bapak Ibu yang pernah belajar psikologi pembelajaran atau pendidikan mengenal ini, ada asimilasi, akomodasi. Jadi lebih fokus pada struktur kognitif, ya, struktur mental. Jadi 2 proses ini, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu artinya ya seperti apa ya, menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama. Nah, yang cocok. Kalau akomodasi itu pengetahuan lama atau skema yang lama itu harus diubah supaya informasi atau pengetahuan yang baru bisa disatukan. Itu prinsip dalam kognitivisme. Lalu representasi pengetahuan itu bersifat internal atau skema. Nah, kalau kita hubungkan dengan behaviorisme, kognitivisme itu lebih memperkaya praktek ya, tidak melengkapi. Jadi apa ya? Memperkaya itu artinya ada aspek lain yang tidak bisa dipahami dari sudut pandang behaviorisme, terutama di struktur mental atau struktur kognitif. Mereka tidak percaya bahwa di dalam pikiran ada yang disebut objek itu tadi, yang bisa juga dipakai untuk berkehidupan. Nah, kognitivisme itu sebetulnya dibagi 2 juga, ada kognitivisme sosial. Nah, kognitivisme sosial itu diinisiasi oleh Albert Bandura ya tahun 1980-an. Jadi itu satu pandangan yang menggabungkan unsur behaviorisme dan kognitivisme dengan aspek sosial. Ya. Jadi menggabungkan, jadi pengamatan. Jadi orang itu bisa belajar dari mengamati orang lain melakukan. Ya, jadi dulu pernah terkenal ada peristiwa tayangan TV yang kekerasan itu, anak hanya melihat itu, anak langsung bisa belajar dari situ. Ya, cuma dasarnya manusia lebih mudah mengikuti yang negatif daripada yang positif.
Itu sudah pernah. Itu dasarnya adalah kognitivisme sosial, sudah ada buktinya. Jadi apa itu? Kekerasan melalui media waktu itu nggak salah. Ya. Nah, ini juga bisa. Jadi ibu guru bisa melakukan, lalu anak hanya mengamati, lalu dari situ anak itu merasa seolah-olah dia yang melakukan. Ya, belajar dari mengamati gurunya melakukan, misalnya menghitung atau menemukan apa, itu hanya mengamati dan bisa belajar ya. Itu dari pandangan kognitivisme sosial. Jadi kuncinya adalah pengamatan. Jadi observasi membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu menganggap seolah-olah orang lain itu adalah dirinya. Jadi belajarnya seperti itu. Cuma ya yang anak yang merasa dirinya tidak mampu sering minta bantuan jadinya. Ya tidak mandiri karena sosial. Lalu ada aliran namanya konstruktivisme. Nah, ini berbeda dengan kognitivisme tadi dan behaviorism. Nah, ini agak kontras, ya. Nah, menurut pandangan ini pengetahuan tidak dapat dipindahkan, tidak bisa ditransfer. Ya, tetapi pengetahuan itu merupakan konstruksi pikiran sebagai akibat dari belajar melalui pengalaman. Jadi ada pemaknaan dari pengalaman, ya, bukan ditransfer dari orang yang punya kepada yang tidak punya. Itu tidak diakui oleh aliran atau perspektif epistemologinya konstruktivisme. Ya, belajar itu dari pandangan ini adalah proses yang terus-menerus dalam menduga atau membuat hipotesis, lalu menciptakan aturan dan juga refleksi. Jadi berbasis pada pengalaman kalau refleksi. Ya, lalu tidak ada otoritas didaktik. Jadi nggak bisa, misalnya gurunya memaksakan kepada anaknya untuk memahami apa, nggak bisa. Pemahaman itu dibangun oleh dirinya melalui mengalami, ya, membuat makna terhadap pengalaman yang dia lakukan. Nah, karena itu guru itu hanya sebagai fasilitator, ya, dan penyalur aja, penyalur informasi. Jadi menyediakan informasi, lalu anaknya sendiri yang harus aktif, mengalami, engage gitu, lalu dari situ diharapkan dia bisa mengonstruksi pengetahuannya. Ini konstruktivisme, pandangan itu disebut pandangan konstruktivisme. Kemudian, nah konstruktivisme itu juga ada dua gitu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ini, konstruktivisme yang individual, yang personal itu dikomandani oleh Jan Piaget. Ya, Jan Piaget itu lebih ke individual. Yang ini, Ibu Bapak mungkin juga pernah kenal, tokohnya adalah Lev Vygotsky ya, dari Rusia. Ya, nah pengetahuan itu harus didasarkan pada nilai, standar, tradisi, bahasa, dan budaya sosial yang dibangun oleh komunitas sosial. Jadi harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, nah menurut pandangan ini, interaksi sosial itu melampaui lokasi pengetahuan. Jadi dari komunikasi, interaksi dengan orang lain, jadi tidak nempel di satu lokasi atau di orang tertentu. Jadi ada share ya, dibagikan lalu dikomunikasikan. Jadi pengetahuannya menjadi pengetahuan bersama. Karena itulah ada banyak contoh juga misalnya di pembelajaran kooperatif itu berbasis pada konstruktivisme sosial. Nah, ini contoh-contoh aja, ini contoh tugas ya yang diberikan kepada anak, ini SD ini. Jadi misalnya ini sambil dari sumber yang ada di internet, itu misalnya ini jari memiliki sepertiga misalnya batang permen misalnya. Kemudian setelah itu sepertiga itu separuhnya itu diberikan kepada orang lain atau temannya. Nah, sekarang berapa banyak permen atau batang permen itu yang diberikan kepada Mike ya. Ini Mike tadi ya, Mike. Nah, jawabannya kan 1/6 ya. Nah, itu anak-anak bisa diminta untuk bereksperimen sendiri, lalu ini kan cirinya konstruktivisme. Kemudian ada interaksi sosial ya. Dengan ini contoh-contoh ya, tentu saja sebagai guru kan sebagai fasilitator saja ya. Jadi nggak boleh langsung memberi feedback salah, benar gitu ya.
Jadi mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk menyampaikan, mengungkapkan sebetulnya apa yang dia pikirkan itu. Ya, bukan salah benar, tetapi nanti ada share, berbagi, lalu ya memang karena sosial ada juga sisi memaksanya juga. Ya, jadi ada semacam kesepakatan bersama mana yang perlu kita gunakan. Nah, yang ini macam-macam. Ya, ini pecahan ya, tapi pecahan. Oke, nah yang terakhir, nah ini yang konektivisme. Nah ini baru, relatif baru, yang digagas oleh George Simmons ya tahun 2000-an ya, 2005. Nah ini berbeda yang ya boleh menjebatani tiga yang pertama, behaviorism, kognitivisme, kemudian konstruktivisme. Nah ini konektivisme itu berbasis pada koneksi, ya. Anak yang belajar tidak harus berbasis pada pengalamannya sendiri. Jadi anak bisa belajar dari pengalaman orang lain, ya. Nah, teori belajar ini disebut oleh George Simmons, ya, dan ada temannya juga satu itu, tapi yang utama adalah George Simmons. Nah, George Simmons diberi nama teori belajar untuk zaman digital. Ya, ini bahasa saya terjemahkan. Nah, intinya adalah know how and know what itu dilengkapi, ditambah dengan know where. Jadi tahu bagaimana, tahu apa itu dilengkapi dengan tahu di mana. Jadi berbasis pada lokasi, ya lokasi. Nah, kemudian kapasitas untuk mengetahui itu lebih penting daripada apa yang diketahui sekarang. Nah, dasarnya begini, pengetahuan itu didistribusikan, ya, dimiliki oleh jejaring, ya, melalui jejaring. Jadi misalnya seperti e-learning sekarang itu ya contohnya. Jadi pengetahuan itu disebarkan melalui jejaring. Jadi komunitas itu melalui web itu. Nah, sebagian tindakan belajar itu merupakan kegiatan membentuk jejaring koneksi, ya, macam-macam. Dan tujuannya adalah mengenali pola peserta. Jadi ide peserta yang satu dengan yang lain itu dicari polanya seperti apa. Ingat, ini berbeda dengan konstruktivisme yang berbasis pada pengalaman. Ini anak yang bisa belajar atau bisa membangun pengetahuan tanpa harus mengalami secara langsung. Jadi boleh merujuk dari apa saja. Tentu saja ada juga contoh kasus, misalnya saya juga pernah mengalami, saya juga nggak nyaman juga, misalnya saya konsultasi ke dokter, ternyata dokter itu konsultasinya ke komputer, ya kan sekarang zamannya apa artificial intelligence ya, AI itu, ya nggak nyaman, kayaknya ini dokter dia nggak expert. Nah sebetulnya dokter itu sudah mengikuti aliran konektivisme bahwa pengetahuan orang lain itu bisa berguna meskipun kita tidak bisa langsung merasakan itu. Nah, inilah yang menjadi penopang pembelajaran e-learning atau blend. Kalau Anda ingin karena nggak puas atau tidak puas dengan ini, ya ada namanya blended learning. Jadi lebih kaya lagi blended learning. Jadi kombinasi antara e-learning dengan yang tatap muka yang langsung berinteraksi dengan manusia. Ini tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa interaksi langsung dengan antar manusia itu juga berguna juga, ya, berguna juga. Jadi ini hanya salah satu pandangan yang saya kira relatif baru, ya, relatif baru di zaman ini, ya, di zaman digital ini. Nah, nilai paradigma konektivisme dalam pengajaran matematika itu terletak pada manipulasi sifat konektivitas jejaring, ya, dalam sistem kompleks. Jadi begini maksudnya. Jadi kita boleh mengakses informasi di internet, ya, di internet atau di medsos yang lain, yang kelompok lain dia membuat blog dan sebagainya, itu menjadi sumber, ya, menjadi sumber. Nah, ini penting yang dengan era teknologi digital sekarang ini menjadi kesempatan untuk anak
untuk menjalin konektivitas dengan orang lain, ya. Lalu dikaitkan dengan matematik, maka matematika nanti menjadi alat komunikasi atau menjadi bahasa. Oke, saya pernah melihat juga sekarang itu ada juga orang-orang dewasa yang misalnya saya belanja gitu, kalau ada dua barang yang harus ditentukan harganya, harga setiap barangnya sudah ada, tapi selalu nggak pede gitu ya, nggak percaya diri, selalu menggunakan kalkulator, padahal bilangan atau ya bilangannya tidak terlalu kompleks, tetap menggunakan kalkulator ya, nggak pede. Nah ini karena mungkin pendidikan matematikanya dulu yang kurang bagus. Nah dari sini karena bergantung pada konektivitas, ya, konektivitas dengan jejaring di sana dan di sini, maka orang dikatakan fase itu tidak bergantung pada rumus matematik atau apa. Jadi enggak perlu. Jadi ada negosiasi tertentu yang harus dilakukan. Misalnya sambil contoh, misalnya belanja gitu ada misalnya harganya katakanlah 99.000 gitu, kita bayar 100.000, kita nggak usah ngurus. Misalnya ya 1.000 itu udahlah nggak ambil aja gitu. Atau harganya 102 tapi boleh bayar 100. Itu matematikanya gimana itu? Ya, itu contoh ya. Jadi itu karena matematik dibangun dari manipulasi konektivitas atau ya antar orang, antar komunitas. Nah, jejaring pengetahuan reflektif itu tumbuh. Ya, koneksi baru menyatukan node itu seperti apa ya? Kalau Bapak Ibu pernah belajar apa itu? Ya jejaring ya, jejaring. Jadi setiap pengetahuan itu punya noktah atau punya titik, lalu itu akan dihubungkan dengan noktah yang lain atau pengetahuan yang lain. Ya. Kemudian jejaring itu nanti akan mengalami periode kekritisan sedemikian hingga seseorang itu harus mengatur dirinya sendiri, ya, di mana transisi fase kognitif itu akan menghasilkan pemahaman baru yang lebih dalam. Jadi konflik-konflik antar jejaring, antara komunitas itu, jadi misalnya kita mengakses sumber di internet yang beberapa berbeda, terus kontennya berbeda, nah itu justru akan memberi peluang untuk membangun pemahaman baru. Jadi akan dilihat sebenarnya mengapa berbeda, itu yang menjadi lebih penting, bukan bedanya itu menjadi halangan. Ya, nah dengan begitu, karena dia punya pilihan yang bebas, fleksibel, misalnya di internet atau dari jejaring yang lain, maka anak punya punya kemampuan untuk belajar mandiri ya sesuai dengan kebutuhannya dan kecenderungannya. Jadi memang menurut saya sekarang sudah mulai ya mau tidak mau kita menghadapi satu dulu diramalkan banjir informasi dan ternyata terjadi. Nah, kita tentu saja harus secara positif menghadapi ini. Nah, kalau ini kita ikuti ya, jadi anak tidak lagi dipaksa-paksa gitu ya. Dipaksa-paksa hanya untuk mengikuti gurunya tok gitu. Kalau berbeda, nanti bergantung pada gurunya sekarang. Ya, harus mau mengakomodasi perbedaan, ide-ide yang aneh itu juga harus diterima. Oke. Nah, konektivisme dari pandangan ini itu memanfaatkan keterampilan dan basis pengetahuan yang ada sebagai modal. Ini ya seperti di kognitivisme dan di konstruktivisme juga sebetulnya. Ya. Lalu juga mendemonstrasikan bagaimana konteks dan metode matematik itu bisa digali atau ditemukan melalui penerapannya sebagai bahasa. Jadi matematika sebagai bahasa. Lalu memetakan ungkapan ini pada konsep dan bahasa yang sudah dikenali tadi itu untuk mengidentifikasi dasar pemahaman yang sama. Jadi share ya. Kemudian membimbing siswa untuk mengembangkan telinga dan mata ya untuk disonansi. Jadi yang berbeda itu biasa gitu ya. Jadi jangan sampai berbeda lalu dianggap yang satu salah, yang satu benar gitu ya. Jadi perlu dikembangkan satu telinga atau mata, telinga artinya menerima informasi. Kemudian dengan pandangan ini kita bisa meningkatkan kemampuan untuk mengoreksi diri, jadi refleksi.
ya, dari interaksi dengan orang lain lalu mengadakan refleksi. Kemudian kita bisa juga waspada ya, terhadap konstruksi interpretasi bahasa yang tidak tepat, itu negosiasi lagi gitu. Oke, sekira inilah terakhir tutup. Nah, dari sini kalau kita melihat tadi behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme itu malah yang menjadi diyakin menjadi sumber kecemasan. Mengapa tanggung jawab yang dipaksakan tadi itu yang membuat cemas. Nah, dengan konektivisme anak punya sumber yang beragam, tidak hanya dari gurunya, tapi dari sumber-sumber yang lain. Ya, dari situlah kita yakin bahwa kalau kita menggunakan behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme saja, itu kecemasan tidak akan sembuh atau tidak akan teratasi. Nah, konektivisme ini menghadirkan sifat konektivitas jejaring tadi dan bisa membantu dalam pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, singkat, ini saya hanya ingin menyampaikan e-learning itu ditopang oleh ini teori atau teori belajar atau teori pengajaran atau bahkan pedagogis konektivisme. Ya, jadi tidak harus ya menggunakan behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Saya kira itu Bu Ros, singkat saja. Terima kasih Pak Agung. Nggih, Bapak Ibu, itu tadi paparan dari Bapak Dr. Agung Lukito MS. Ini beliau sedang ada di jurusan ini ya, jurusan matematika, pada pakai masker. Bapak Ibu, saya mohon waktu untuk kita bisa berfoto. Pak Agung bisa stop share screen-nya. Share screen-nya di Nggih. Ya, Bapak Ibu bisa mohon memunculkan videonya supaya kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Bagi yang belum. Nggih, Bapak Ibu ada di sekolah masing-masing nggih. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Baik, saya mohon izin untuk bisa screenshot. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, sebentar. Slide selanjutnya ada 2 ini. 1, 2, 3. Oke. Belum nyala itu. Kita ditunggu. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat ya, Bapak Ibu. Nanti setelah 2 paparan, saya dan Pak Agung, kita akan diskusi lebih lanjut terkait pertanyaan yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Kemudian setelah paparan, nanti mohon Bapak Ibu sudah bersiap dengan laptop masing-masing. Kita langsung praktek ya, kita pandu dari sini untuk bisa langsung menggunakan Edmodo yang akan dipandu oleh Pak Sofan. Baik, ini giliran saya. Sekarang mohon izin untuk menyampaikan, tidak terlalu lama. Baik. Sudah terlihat ya, Pak Sofan? Ya. Oke. Tadi di paparan yang pertama Bapak Ibu sudah belajar tentang kajian epistemologi ya secara teori, ada behaviorisme, ada konstruktivisme, kognitif, ada konektivisme. Nah, ternyata di masa pandemi yang sekarang ini malah justru teori yang terkait dengan konektivisme inilah yang lebih relevan gitu ya. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada guru ya yang mengaplikasikan paham
paham behaviorisme atau konstruktivisme. Baik, untuk sesi saya akan memaparkan terkait pembelajaran matematika dengan e-learning pada masa pandemi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung juga boleh, bisa raise hand ya. Raise hand, nanti Pak Sofwan bisa melihat di partisipan. Nah, yang raise hand nanti bisa di unmute gitu ya, langsung bisa bertanya. Oke. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini kan fenomenanya seperti ini ya. Nah, saya sempat berdiskusi sama Bu Nur Hasanah. Bu, ini awalnya mau kita lakukan secara offline, gitu ya. Ternyata sekarang perkembangannya Mojokerto ini zona merah, nggih. Nah, apalagi Surabaya. Surabaya juga zona merah. Nah, ada fenomena yang sekarang ini beberapa daerah yang di zona merah otomatis pembelajarannya itu full dilakukan di rumah, BDR, belajar dari rumah. Jadi pembelajarannya pembelajaran jarak jauh ya. Kami juga di perguruan tinggi juga melakukan pembelajarannya secara daring ya, full daring gitu ya. Jadi belajar di rumah, mahasiswa juga demikian. Nah, di sekolah yang zona kuning dan hijau masih diperbolehkan, tapi dengan pengaturan yang tidak terlalu tight gitu waktunya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, dengan adanya fenomena ini gitu ya, identifikasi kabupatennya harus hijau untuk bisa melakukan secara tatap muka gitu ya. Mau tidak mau di tempat Bapak Ibu masih daring ya sekarang ya. Kalau saya tidak salah Mojokerto itu merah, jadi tetap belajar di rumah untuk siswanya. Akan menjadi tantangan tersendiri di semua lini termasuk kita di bidang pendidikan. Nah, karena adanya tuntutan belajar dari rumah BDR, salah satu solusinya ya mau tidak mau yang dulunya yang beberapa orang mungkin bilang kudet, saya ini kurang update terkait dengan IT, mau tidak mau harus mau untuk bisa menyentuh IT. Nah, salah satu alternatifnya adalah e-learning. Nah, e-learning ini adalah kita semua berbasis elektronik ya, kita menggunakan jaringan komputer. Saya tadi melihat di WA Group Bapak Ibu sudah bersiap dengan laptop masing-masing, yang artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah siap juga gitu ya, sudah familiar untuk melakukan pembelajaran secara e-learning. Saya juga pantau ini misalnya bentar ya. Nah, ini saya melihat agak variatif ini ya. Saya lihat fenomena Bapak Ibu ini ternyata ada banyak sekali yang masih cukup nyaman untuk bisa melakukan pembelajaran secara online. Saya rangkum di sini sebanyak 31,4% ini masih cukup nyaman dengan pembelajaran online. 40% sedikit tidak nyaman. Yang tidak nyaman tuh 20%. 20% dari Bapak Ibu yang merasa tidak nyaman melakukan pembelajaran secara online. Nah, baik, terkait dengan e-learning ini otomatis diperlukan jaringan, dikembangkan dalam bentuk web gitu ya, sehingga kita menggunakan internet. Nah, bagaimana sih prinsipnya? Prinsipnya adalah menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self-learning material, semuanya disimpan dalam komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa. Pada saat awal-awal pandemik itu beberapa masih, saya juga termasuk yang masih menggunakan WA group gitu, WhatsApp group, karena shiftingnya pada saat itu perubahan dari non pandemik ya, yang belum pandemik kemudian ke pandemik itu agak-agak ini ya, sangat-sangat mendadak sekali. Pernah terjadi di WA group, saya minta mahasiswa itu mengirimkan tugas-tugas. Pernah juga saya minta untuk masukkan ke LMS.
Nah, akses materi-materi saya taruh di situ. Tapi sayangnya tidak bisa bertahan lama. Jadi pasti ada kelemahan karena ini kan berbasis jaringan, elektronik dan lain sebagainya. Nah, hilang Bapak Ibu. Yang namanya materi itu hilang, tugas-tugas mahasiswa hilang. Misalnya saya minta suruh mengerjakan di pertemuan kesekian, ternyata saya harus menilai hilang. Waduh. Nah, itu pernah juga saya alami dan mungkin terjadi juga ketika kita melakukan pembelajaran dengan e-learning. Nah, semuanya terpantau gitu ya, semuanya terpantau di dunia maya gitu misalnya. Kemudian kita otomatis memanfaatkan keunggulannya komputer. Nah, ada beberapa sekarang teknologinya semakin berkembang. Saya pernah ke suatu tempat, bisa nggak pembelajarannya sinkronus gitu ya, menggunakan Zoom meeting. Nah, saya nggak bisa Bu karena laptop saya ini nggak kompatibel untuk itu. Jadi, waduh, ini perkembangannya butuh juga diikuti dengan tools yang memadai. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi yang sempat sudah diungkapkan. Blended learning ini konsep inovasi yang mengkombinasikan pembelajaran dalam kelas dan ICT. Jadi offline, online. Itu awalnya begitu. Nah, tapi kita kan sekarang BDR, belajar dari rumah di lingkungan kita. Otomatis offline-nya dalam arti tatap muka langsung itu tidak bisa dilakukan. Nanti saya akan share bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dua jenis ya. Yang pertama dalam jaringan, kita secara online dengan tatap muka atau tanpa tatap muka. Nah, yang seperti kita lakukan ini, misalnya ini dianalogikan adalah tatap muka, ini kita sebut sebagai sinkronus bertatap muka. Tapi kita tidak dalam learning management system, ya. Ini kelas maya, gitu. Masuk kategori kelas maya. Ada juga pembelajaran jarak jauh di luar jaringan dengan akses televisi, radio. Pemerintah Kota Surabaya misalnya sekarang sudah bekerja sama SBU menayangkan pembelajaran untuk siswa-siswa kelas SD SMP dengan jadwal tertentu. Ini yang dimaksud dengan PJJ yang luring. Atau kita bisa memberikan lembar kerja atau media cetak lainnya ke siswa. Nah, alternatif yang bisa kita lakukan sekarang, karena ini sepertinya independen dua hal ini, alternatifnya kita kombinasi. Kita kombinasikan antara daring yang online sama luring yang offline. Ya, kita bisa lakukan kombinasi. Nah, sehingga ada istilah ya, ada istilah sinkronus asinkronus. Ini maksudnya terkait dengan skema interaksi. Sinkronus itu seperti yang kita lakukan ini. Cuman ini sepertinya saya memberikan materi ya. Nah, kalau misalnya ini bisa juga dilakukan diskusi secara daring. Atau misalnya dengan layanan Zoom misalnya saya bisa beri ini ya ilustrasi, saya bisa mengkelompokkan Bapak Ibu untuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, misalnya saya mau buat pembelajaran matematik, kemudian saya ingin silahkan mengerjakan LKPD ini buat kelompok-kelompok kecil. Saya sebagai gurunya menjadi host, saya minta Bapak Ibu atau saya minta siswa untuk diskusi per kelompok. Nah, diskusi daring bareng-bareng dalam kelompok, setelah itu kembali ke kelompok besar. Itu bisa dilakukan di sini. Nah, yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus ini pembelajarannya nggak serentak. Jadi hanya ngirimkan tugas gitu ya. Google Docs, silahkan dikerjakan tugas ini. Siswa mau ngaksesnya itu jam berapa itu tidak ada ketentuan yang jelas ya, maksudnya harus jam sekian dikerjakan kecuali dalam tes. Nah, ini yang dimaksud dengan sinkronus asinkronus.
Nah, sebaiknya bagaimana? Nah, untuk situasi yang saat ini sebaiknya saya sarankan adalah gabungan. Kita menggunakan flip learning atau apa? Flip learning classroom. Oke, ini tadi yang sudah. Nah, flip learning daring itu yang seperti apa? Nah, ini praktek yang salah satu alternatif praktek yang mungkin bisa Bapak Ibu juga aplikasikan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lakukan web meeting. Beri pengantar umum. Misal nih, hari ini kita akan belajar terkait dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, misal. Ini bahan ajarnya, ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu atau minta siswa itu untuk melihat bahan ajar ada di sini. Nah, nanti Pak Sofan akan meng-guide Bapak Ibu gimana naruh bahan ajar, gimana naruh soal-soal ya, worksheet. Worksheet itu bukan soal ya Bapak Ibu ya, worksheet itu aktivitas, lembar aktivitas kelas ya. Nah, kemudian semua bahan ajar dikirimkan via Google Classroom boleh, WA Group juga boleh, LMS juga boleh. Nah, kemudian setelah itu pembimbingan atau pengumpulan tugas. Pembimbingan dan pengumpulan tugas bisa dilakukan juga via WA Group atau LMS. Dan setelah itu ada lanjutan, silakan Bapak Ibu hasil latihan atau lanjutkan, mau nanti kita ketemu lagi ya web meeting jam sekian. Gitu. Ya, ini flip learning seperti ini, jadi tugas dulu di awal, berikan informasi, nanti yang mengerjakan ini nih ya. Nah, dibahas. Jawabannya ini, oke, dibahas ketemu via monggo via apapun, via group, Google Classroom, Zoom, LMS, via apapun, semuanya bergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu dan siswa. Jadi tidak boleh ada yang paling bagus itu menggunakan mode Zoom, mode ini, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Nah, baru hasil latihan dan lanjutannya nanti bisa dilihat di LMS. Yang pasti terekam ya. Harapannya terekam. Kalau yang melalui WA group, misalnya ini namanya WA group WA gitu, ini khawatir tidak terrecord lagi. Nah, nanti kita bisa belajar bersama bagaimana menggunakan LMS supaya terekam jejaknya. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Sebenarnya pendidikan secara umum, pendidikan matematika mau pendidikan apa saja, kata kuncinya adalah meaning making, membuat sesuatu yang bermakna. Kalau misalnya membelajarkan matematika sendiri, dan apalagi untuk SD yang tahapan siswanya itu pada operasional konkret, otomatis perlu konteks matematika yang dekat dengan siswa. Dekat itu bisa berarti pengalaman dia, bisa berarti pengalaman orang lain yang sudah familiar dengan dia. Contoh nih, bisa diberikan ilustrasi atau konteks seperti ini, panitia konsumsi, bentuknya, fotonya seperti ini di awal. Coba ini diperhatikan, hitunglah total nasi kotak yang ada di 2 meja tersebut. Saya beri waktu ya untuk melakukan secara offline. Sudah, tutup Zoom-nya. Nah, kan kondisinya katanya kuotanya banyak nih kalau on terus gitu kan. Oke, tutup. Biarkan mereka mengerjakan dengan worksheet yang diberikan Bapak Ibu. Saya yakin dengan begini siswa itu bergantung instruksi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu silakan ini berkelompok gitu ya. Saya yakin loh mereka akan berkelompok. Saya sudah melihat itu. Anak saya juga masih SD. Jadi ngapain? Diskusi kelompok gitu. Tapi semua diskusinya bermakna. Maksudnya contoh soalnya, tugasnya itu dalam konteks yang bermakna bagi dia. Nah, ini hal yang lain, ini untuk pembagian misalnya. Kita mulai dari yang nyata dulu. Apa? Ini saya beri contoh, kita berangkat dari bawah Bapak Ibu. Bukan langsung ke, misalnya tugas itu di pembelajaran,
tentukan 12 bagi 4. Oh ya udah, kalau seperti itu maknanya nggak dapat. Dia hanya tahu 12 bagi 4 itu sama dengan 3 karena berdasarkan pikiran. Tapi ketika ditanya, oh, kenapa kok 12 bagi 4 sama dengan 3? Kembali lagi, oh itu pokoknya hasilnya 3 karena saya ingatnya 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Titik. Nah, maknanya nggak dapat, tidak ada proses. Tidak ada proses dari konkret, pembentukan skema, membangun pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini bisa dipenuhi? Bapak Ibu bisa mengembangkan lembar keterampilan LKPD ya, atau lembar aktivitas siswa. Nah, beri aktivitas siswa bagaimana membuat mereka melakukan kegiatan mulai dari membagi sampai ada sampai terpenuhi pembagi 12 bagi 4 ini ya, seperti yang dicontoh 12 bagi 4 sama dengan 3. Sampai itu terpenuhi, sampai dapat dia maknanya. Setelah mereka tahu maknanya, meaning making-nya mereka dapat, setelah itu monggo bisa lakukan drill, latihan. Nah, ini yang saya sampaikan adalah salah satu pendekatan pembelajaran namanya matematika realistik yang fokus pada konstruktivis. Ya, tadi Pak Agung sudah menjelaskan ada beberapa. Ini yang konstruktivis. Nah, pembelajaran dengan jalur seperti ini secara konstruktivis ini ya menggunakan e-learning bisa menjadi alternatif. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh LMS yang bisa digunakan, atau mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada contoh LMS ya, LMS yang digunakan gitu ya. Ini ada OLAT, ada Jamilo, ada Moodle ya. Ini contoh LMS. Nanti kita akan langsung berworkshop untuk mengoperasikan salah satu LMS yang ada di slide ini. Ya, ini sekarang juga LMS itu sudah digunakan di perguruan tinggi. Sudah 1 bulan ini juga kita melalui program PPG juga melakukan pembelajaran via LMS ya, Spada Indonesia. Jadi di perguruan tinggi pun kita menggunakan Moodle ya. Ini dari sisi kita mempersiapkan pelajarannya ya, tapi kembali lagi untuk siswa yang SD kita perlu mencermati kondisi siswa. Ini kalau teknologinya ndaki-ndaki, tapi yang penerima si receiver-nya tidak siap juga tidak bisa dilakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Pak Sofan, halo. Halo. Ya. Halo. Ya, sebentar Pak Sofan. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum kita langsung praktek bersama ya Bapak Ibu. Monggo. Bisa raise hand kemudian di unmute. Adakah? Atau mungkin ini Bapak Ibu bisa sharing pengalaman Bapak Ibu selama mulai pandemik ya, mulai bulan Maret itu apa yang sudah Bapak Ibu dapat lakukan ya, pembelajaran seperti apa, khususnya untuk pembelajaran matematik. Silakan, mungkin ada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, atau Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Tidak ada. Tidak ada? Ini kalau mahasiswa saya tunjuk ini. Ada yang raise hand kayaknya? Oh ya, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Rate. Bu Vivin juga. Ya, yang raise hand. Silakan Pak Sofan dioperasionalkan. Silakan Bu Dewi dulu. Ya, terima kasih Ibu Roselin. Ini saya sekedar sharing dan juga
mungkin bisa dikoreksi kok pembelajaran selama ini kok kurang efektif. Di kelas saya, kebetulan saya mengajar di kelas 6, saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, ketika pembelajaran matematika itu di Google Classroom saya selalu bagi ada materi, kemudian ada tugas, dan ada latihan soal. Biasanya latihan soal itu saya pakai Google Form. Nah, anak-anak itu biasanya pada latihan soal itu kan saya bisa tahu mereka itu ternyata nilainya kan selalu rata-rata itu 50-an ya. Rata-rata 50-an. Nah, kemudian saya beri pembahasan. Kenapa kok itu tadi penyelesaiannya salah. Saya beri pembahasan berupa video. Video itu saya cantumkan di Google Classroom. Besoknya saya lihat lagi. Ternyata saya beri soal yang mirip juga seperti itu. Ternyata juga masih kurang memahami. Terus makanya saya jadi galau pada kuesioner yang diberikan oleh ibu itu. Saya tidak nyaman dengan pembelajaran online ini karena saya lihat hasilnya anak-anak itu pada pembelajaran matematika kurang memuaskan ya Bu ya. Terus bagaimana solusinya supaya saya tetap pakai Classroom, tapi saya masih bisa untuk meningkatkan hasil pembelajaran matematika kelas saya gitu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Bu Dewi atas partisipasinya. Pak Agung mungkin mau mencoba menjawab? Atau Pak Sofan boleh, ini pakar IT-nya Pak Sofan nih, Google Classroom. Kita sebenarnya juga menggunakan Google Classroom juga Ibu. Cuman yang dihadapi siswanya ini kan kalau kami perguruan tinggi gitu ya. Mahasiswanya sudah dewasa, pembelajar dewasa gitu ya. Nah ini kan kalau anak-anak gitu ya, siswanya Ibu kan anak-anak. Nah, kita kalau dari saya mungkin refleksi dulu, apakah tugas yang diberikan ini bermakna, meaningful enggak gitu. Mungkin saja kalau misalnya tugasnya hanya drilling ya, drill saja, kemudian latihan soal nggak bermakna ya dikerjakan seadanya gitu ya, pokoknya selesai. Dan saya melihat fenomena yang sama. Ternyata SD, saya berbicara dengan Bapak Ibu guru yang sudah melakukan UTS, PTS ya. Ternyata memang nilainya nggak banyak yang nggak bagus gitu. Padahal ada beberapa pemikiran yang namanya belajar di rumah, PTS di rumah, ada kemungkinan itu dibantu oleh orang tua. Tapi ternyata enggak. Nilainya masih juga di bawah, banyak beberapa yang di bawah KKM. Ini laporan dari Bapak Ibu Guru sempat bercerita ke saya. Pak Agung, mungkin mau menambahkan, Pak Sofan, silahkan. Enggak, Sofan aja. Sofan. Baik, terima kasih. Memang kelemahannya pembelajaran yang jarak jauh dengan online seperti itu kan guru itu tidak bisa melihat siswa itu benar-benar belajar atau tidak gitu. Jadi siswa dikasih tugas atau dikasih materi itu guru, kalau di kelas kan kita bisa tahu kan, memastikan dari mungkin siswanya itu dari raut mukanya atau dari sikapnya ketika mendengarkan guru mengajar. Tapi kalau daring kan itu kesulitan gitu. Dan memang peran orang tua di sini itu sangat penting sekali gitu. Jadi di Google Classroom kan memang cuma ada interaksi antara guru dan siswa. Nah itu ya memang simpel ya, kalau dari sistemnya memang saya rasa dibanding LMS yang lain, Google Classroom itu yang paling sederhana dan saya rasa untuk anak SD itu tidak ada masalah. Ya pasti walaupun siswa SD yang menjalankan juga pasti orang tuanya juga ikut andil sih dalam mengoperasikan di rumah. Nah, kalau menurut saya sih semuanya mungkin berpengalaman sih, punya anak yang SD atau kalau saya sendiri belum pengalaman SD sih, anak saya masih TK, jadi mengalami di rumah itu memang membuat anak bisa fokus belajar dan bisa memahami materi dari guru yang di sekolah itu memang susah gitu. Jadi mungkin ya sekali-sekali memang harus guru-guru itu harus benar-benar misal secara pribadi Zoom secara privat gitu.
Maksudnya tidak dalam kelas. Kalau biasanya kan kita melakukan seperti ini kan satu kelas kita bisa melihat semua siswa, tapi kan itu tidak efektif. Mungkin kalau menurut saya kita bisa, misal ada anak yang memang agak perlu diperhatikan, kita mungkin bisa janjian dengan anak itu untuk melakukan video call untuk langsung gitu. Ya, itu mungkin lebih bisa kita menangkap kesulitan siswa itu sampai di mana. Kalau memang materinya itu tadi asinkronus atau sinkronus. Kalau memang asinkronus susahnya itu tadi kita tidak bisa menangkap kesulitan siswa secara langsung. Ya satu-satunya cara kalau online seperti ini memang kita lakukan video call secara berdua atau mungkin nanti bisa didampingi orang tua sih Bu. Nah nanti yang di aplikasi yang kita akan uji coba, bukan uji coba ya, kita akan latihan bersama nanti itu nanti ada akun khusus orang tua. Jadi selain guru, siswa, nanti juga orang tua bisa bergabung Ibu. Jadi orang tua bisa ngontrol dan guru bisa langsung komunikasi ke orang tua kesulitannya apa. Ya, memang kembali ke itu tadi saya butuh pendekatan secara personal itu tadi supaya benar-benar siswa yang kesulitan nggak mungkin Bu atau hampir semua kelas nilainya kurang memuaskan kan juga tidak, mungkin ada 1-5 mungkin ya, dari mungkin istilah 10% mungkin siswa ada kesulitan tuh ya gurunya paling nggak harus kita berusaha agak repot lah kita coba video call langsung. Kalau saya soalnya berkaca dari anak saya juga gurunya di TK itu ya kadang datang ke rumah sih kayak home visit gitu. Tapi kalau home visit tidak mungkin dilakukan ya video call secara pribadi antara guru dan siswa yang bersangkutan langsung. Mungkin itu sih kalau dari pemikiran saya. Mungkin Pak Agung mau menambahkan? Oh, enggak. Baik, itu Bu Dewi ya. Nanti kita coba ya. Namanya kita cari resep ini Bu ya. Mas Menteri aja kan sekarang sedang bingung cari di beberapa YouTube channel itu saya mengamati bagaimana pemikiran Mas Menteri yang luar biasa, tapi ini prakteknya memang sulit sekali. Dan fokus sekarang kan ke yang seperti ini. Jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Sofan adalah kita perlu memahami siswanya, Bu ya. Jadi misalnya siswanya itu yang tadi Ibu sampaikan nilainya kok nggak ini, berarti memang perlu pendekatan secara personal dan orang tua karena nggak bisa, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol melihat langsung ketika belajar, apalagi kalau asinkronus. Asinkronus kan Bapak Ibu nggak tatap muka seperti ini. Kalau misalnya video call, siswa kalau misalnya nggak bisa itu kelagapan masih terlihat Bapak Ibu. Tapi kan mungkin ada, kalau Google Classroom itu nggak bisa, tinggal kayak kuesioner saja kan, kayak diklik-klik-klik gitu kan, Bapak Ibu ya. Atau mungkin bisa, atau ngetik, atau mereka memberikan jawaban. Nah, itu kelemahannya gitu ya. Oke. Ada lagi tadi siapa Pak Sofan? Bu Vivin. Satu lagi ya, Bu Vivin, silahkan. Ada Bu Vivin sama Bu Nurrohmah ini. Oke, silahkan. Bu Vivin bisa atau Bu Nurrohmah dulu, silahkan. Bu Vivin, aduh kepencet saya tadi. Bu Vivin. Ada di Bu Vivin. Bu Nurrohmah dulu. Silakan Bu Nurrohmah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlalu dekat dengan orang lain mungkin, terlalu dekat dengan komputer lain mungkin. Oh iya, saya jauh. Atau ada bisa pakai headset kalau ada sih. Semakin menjauh Bu. Jangan sampai ke kamar mandi loh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Agung, Gurus, Pak Sofan, mau bertanya. Saya Nilam dari SDN Prajurit Kulon 3. Mohon izin bertanya, di sini saya ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, tadi terkait dengan penjelasan dari Pak Agung, saya sangat tertarik dengan teori konektivisme yang menggabungkan antara teori-teori behavioristik, teori-teori kognitivisme itu.
Kira-kira hal yang perlu dipersiapkan agar teori konektivisme ini berjalan baik di masa PJJ, masa pandemi COVID ini bagaimana ya Pak ya? Apakah terkait bagaimana pemilihan bahan ajarnya, mengatur bagaimana keterlibatan siswa dalam belajar, atau bagaimana? Kemudian pembelajaran yang kedua, pembelajaran daring yang selama ini dilakukan di sekolah kami itu media yang digunakan masih mayoritas yang dipilih oleh wali murid itu adalah WA. Jadi bagaimana mengemas pembelajaran yang bermakna dengan teknologi yang masih hanya sebatas WA saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kira-kira bentuk interaksi baik apa ya yang harus kita lakukan sebagai guru atau sekolah dengan orang tua agar pembelajaran bermakna itu bisa berjalan dengan baik. Sekian itu saja, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Nur Rahman Nilam Sari. Pak Agung, terkait dengan konektivisme tadi, bagaimana aplikasinya di masa pandemi ini? Saya persilakan Pak Agung. Terima kasih Bu Ros. Ya itu sudah kita lakukan. Jadi kita belajar daring itu salah satu contoh aplikasi teori belajar konektivitas. Jadi informasi itu bisa diperoleh dari orang lain, ya tidak berbasis pada pengalaman. Dan menurut teori ini itu bisa efektif, ya asalkan informasi itu tentu saja bisa dipahami atau bisa diterima dalam makna, kalau tadi dengan bahasa Ibu Ros, ya harus meaningful, harus terkait dengan kalau bisa sebanyak-banyaknya pengetahuan yang sudah dimilikinya, atau bahkan pengetahuan yang berbasis pada pengalaman. Jadi makin banyak pengalaman yang sudah dimiliki terhubung dengan informasi yang disediakan, baik itu melalui internet atau dari medsos atau dari mana saja. Jadi yang penting adalah anak bisa membangun koneksi-koneksi, ya, koneksi-koneksi pengalaman, pengetahuan itu milik orang juga bisa gitu. Jadi jaminannya bahwa belajar itu bisa dilakukan melalui misalnya teknologi digital ini. Jadi jaminan itu. Tapi kalau konstruktivisme itu kan yang paling efektif itu menggunakan pengetahuannya sendiri. Jadi informasi itu di-generate ya dari mengalami itu. Ini berinteraksi langsung dengan orang lain misalnya, ya dari situ lalu dia bisa belajar dari orang lain itu. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu Ros. Ya, terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan Bu Nilam tidak tanya lagi. Oke. Yang pertanyaan kedua, ini ada fenomena wali murid ini mintanya hanya WA ya, Bu ya. WA saja, yang device yang maksudnya media yang digunakan hanya WA gitu ya. Apakah iya Bu hanya WA, enggak bisa yang lain. Tapi jikalau hanya WA, saya akan tunjukkan mana tadi? Oke. Saya akan tunjukkan ilustrasi yang mungkin bisa bermanfaat. Ini adalah rancangan ya. Sekarang mau tidak mau Bapak Ibu melakukan pembelajaran blended learning. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi misalnya, itu kan hanya mengerjakan soal, gitu ya, mengerjakan soal. Ini saya coba berikan alternatif alternatif lain. Kita harus mengkondisikan siswa. Layaknya mereka itu sekolah jam berapa sampai jam berapa. Jadi kan belajar di rumah, sekolah di rumah gitu ya. Nah, kalau bahasa RPP itu bisa dilakukan seperti ini. Di apersepsi gitu ya. Silakan pakai via WA,
silakan Bapak Ibu menyampaikan hari ini belajar ini, menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian silakan mencari sumber sebanyak-banyaknya. Ini terkait dengan konektivisme tadi. Cari sumber sebanyak-banyaknya. Sekarang saja yang namanya anak nggak bisa baca itu sudah bisa cari sumber belajar. Tinggal sebutkan ke Mbah Google, menyebutkan saja misalnya Blackpink gitu, sudah keluar Blackpink adalah bla 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 gitu, sudah keluar mereka. Misalnya penjumlahan pecahan dengan dua variabel yang dengan penyebut yang berbeda keluar. Secara ini itu siswa yang tidak bisa baca dengan suara sudah bisa ini ya. Nah, beri kesempatan bagi siswa untuk bisa mencari referensi. Nah, kemudian hasil referensinya itu bisa di-share di WA. Ini alternatif saja. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan stimulasi. Lihatlah video di sini. Namanya siswa sudah tidak lagi awam dengan YouTube. Senang beri share link misalnya pembelajaran apa gitu ya di video. Sampaikan di WA. Biarkan mereka belajar, tapi Bapak Ibu pantau. Ya. Nanti akan ada meeting setelah itu. Nah, kalau misalnya kendalanya itu adalah WA saja, ini WA saja, nggak mau ke Zoom, nggak mau Google Meet, nggak mau ini, ya perlu dilakukan video call WA. Semalam saya coba maksimum 8, ya ini agak perlu effort yang luar biasa mengulang, misalnya satu kelas itu 40 siswa, Bapak Ibu bisa melakukan video call 5 kali. Ya, gimana tadi apa yang ditemukan? Nah, itu kalau via WA, ya, via WA call gitu ya, secara grup. Nah, kalau sudah baru kesimpulannya Bapak Ibu bisa share di WA lagi. Ini yang saya sampaikan jika alatnya hanya WA ya Bapak Ibu. Kalau bisa kombinasi itu akan lebih variatif. Itu ya Bu Nilam, alternatif strategi yang bisa dilakukan. Jadi tetap kombinasi sinkronus asinkronus. WA itu kalau misalnya Ibu jawabnya itu tidak langsung, itu masuk asinkronus. Tidak di satu waktu bersamaan dengan siswa. Nah, saya rasa perlu waktu bersama dengan siswa, entah via WA call group ya, atau Zoom atau Google Meet untuk checking pemahamannya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi yang ketiga ada lagi nggih? Agak lupa saya. Yang melibatkan orang tua tadi Bu, untuk bisa memaksimalkan pembelajaran daring. Iya, kalau pelibatan orang tua kalau hanya via WA saja ya kan HP-nya diberikan ke ini ya. Ini sangat kompleks sebenarnya masalah pelibatan orang tua ini ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini, anak Bapak Ibu juga melakukan BDR, tidak bisa mendampingi toh. Tidak bisa mendampingi, iya kan? Nggak bisa. Tapi kalau via LMS, nanti yang disampaikan Pak Sofwan, Bapak Ibu pulang kerja, lihat ini laman yang dipelajari anak-anak, apa saja tadi, anakku belajar apa saja. Bisa diakses. Kalau via WA, ini agak nggak bisa ini ya, terkontrol dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan cukup ya. Kita langsung workshop ya Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan laptop masing-masing. Saya serahkan Pak Sofwan untuk bisa memandu. Ada Mbak Sinta juga di sini. Mbak Sinta ini mahasiswa pascasarjana yang akan membantu untuk membuat LMS ya, Learning Management System, di mana nanti LMS ini bisa dilihat oleh siswa, kepala sekolah, orang tua gitu ya, bisa memantau lewat LMS. Ya, malah sekarang kalau di perguruan tinggi
di Kemendikbud itu bisa mantau dosennya ini sedang ngajar atau tidak, itu via LMS bisa terlihat. Silakan Pak Sofan, saya berikan waktu sepenuhnya ke Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Rus. Alhamdulillah bisa ikut bergabung di sini. Kita latihan bersama ya. Ini saya juga mungkin termasuk yang sudah coba aplikasi ini lebih dahulu mungkin ya daripada Ibu Bapak, atau mungkin Ibu Bapak juga sudah mengetahui aplikasi ini. Jadi Edmodo ini itu sebenarnya kurang lebih sama dengan Google Classroom, sama dengan ada lagi model, ada lagi Schoology, ada lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Ros di presentasinya. Jadi ini adalah mengelola pembelajaran mulai awal sampai akhir, mulai dari perkenalan sampai evaluasi. Jadi bisa semua di sini. Nah, seperti tadi disampaikan Bu Dewi yang tadi menggunakan Google Classroom, aplikasinya Google Form. Nanti mungkin kalau sempat kita akan ke sana juga, itu bisa diintegrasikan juga di sini. Jadi sebelumnya kita masuk ke Edmodo, saya berharap Ibu Bapak sudah mengaktifkan Gmail-nya masing-masing, ya. Jadi di sini kita menggunakan Gmail saja karena bagi saya itu lebih simpel untuk login, karena tidak perlu. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan akun berbeda sih monggo. Kalau saya cuman biasanya menggunakan satu akun untuk semuanya, jadi saya tidak perlu menghafal berbagai macam password. Nah, itu yang membuat kadang kita lupa password gitu kan. Nah, enaknya Edmodo ini kita bisa masuk menggunakan akun Gmail kita. Demikian. Nah, ini linknya halaman websitenya Edmodo. Chatnya di mana tadi? Oke, silakan Ibu Bapak mengunjungi halaman web yang sudah saya share. Kalau sudah, silakan monggo. Alamannya new.edmodo.com. Sudah nggih, Ibu Bapak? Nah, jadi pertama-tama Edmodo ini memang ya tadi seperti yang saya bilang learning management system, bedanya dengan WhatsApp. Ya tadi sudah sempat dibahas, WhatsApp sendiri itu sering membuat materi atau file yang kita upload itu nanti hilang gitu. Jadi kita sempat mengupload siswa mengupload tugasnya atau kita mengupload materi kita, nanti dalam beberapa waktu tertentu mungkin 1 hari atau 2 hari filenya itu sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, kalau dengan LMS dan yang sebangsanya itu sebagian besar materi itu bisa kita akses kapanpun. Pokoknya kita simpan di Edmodo ini. Nah, untuk bisa masuk ke Edmodo, Ibu Bapak harus daftar dahulu. Monggo kalau ada kesulitan bisa langsung disampaikan, nggih. Saya nggak bisa lihat chat-nya ya. Ya, kalau Ibu tampilan awal dari home-nya Edmodo ini berbahasa Inggris. Jadi kalau Ibu Bapak ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia, bisa
telusuri ke bawah, terus halamannya sampai ke bawah, nanti di bagian kiri bawah, itu Ibu Bapak bisa mengubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Itali, atau enggak, bahasa Indonesia ada. Ya, jadi bisa kita rubah sesuai, misal tidak kurang nyaman dengan bahasa Inggris, bisa berubah ke bahasa Indonesia. Tapi memang tidak semuanya sih Ibu Bapak. Jadi sebagian besar akan berubah ke bahasa Indonesia, seperti ini, tapi masih ada yang kayak reader-reader yang dalam bahasa Inggris. Oke, jadi itu. Nah, kalau sudah siap akun Google-nya, kita bisa langsung masuk dengan mendaftar. Di bagian kanan atas, itu kita mendaftar, atau kalau bahasa Inggrisnya itu sign up. Itu kita mendaftar. Nah, kalau kita klik di mendaftar, nanti akan muncul 3 pilihan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, mungkin kelebihannya Edmodo dibanding Google Classroom memang adanya akun untuk orang tua. Ya, tujuannya tadi untuk mengontrol dan guru bisa berkomunikasi dengan orang tua. Memang ya kalau zaman sekarang saya yakin hampir sebagian besar orang tua pasti bisa mengakses internet atau Android, ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan orang tua secara langsung melalui itu. Edmodo sendiri, Ibu Bapak bisa cari di Play Store, di Android, misal kesulitan tidak bisa pakai laptop, nah bisa menginstal Edmodo di sini. Ya, jadi Edmodo yang ini, ya. Jadi ada Edmodo untuk siswa dan guru yang kuning, terus ada Edmodo untuk orang tua. Nah, nanti memang LMS itu memang susahnya di awal, Ibu Bapak. Susahnya itu men-setting pembelajaran, menyiapkan materi, susahnya di awal. Tapi ketika semuanya sudah siap, semua materi atau persiapan yang sudah Ibu lakukan, itu bisa Ibu Bapak bisa gunakan sampai ke depannya, sampai tahun-tahun ke depan. Jadi semuanya tersimpan, jadi tinggal mengulangi. Seperti saya, ya saya gunakan ini, saya mengajar mata kuliah apa, sejarah misalkan, sejarah matematika, nah itu saya tinggal duplikasi materinya untuk pembelajaran di kakak kelasnya lagi, adik kelasnya. Misal tahun 2019 saya sudah menggunakan Edmodo, saya bisa gunakan lagi materinya di angkatan 2020. Walaupun tentu saja saya harus mengecek apakah materinya masih sesuai atau perlu ditambahkan atau perlu dikurangi gitu. Jadi tetap ada review materi sih untuk pembelajaran itu sama. Dan itu Ibu Bapak bisa lakukan di awal tahun sih. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan di awal tahun untuk mereview soal itu, mereview materi. Oke, untuk pertama kali memang kalau saya nggak tahu sih siswanya semua ini sudah punya email sendiri atau tidak. Nah, itu salah satu kendala juga di sini biasanya. Cuman kalau memang siswa belum punya email, saya sarankan nanti mungkin ada dari tim dari sekolah, ya bisa membuatkan email sekaligus gitu untuk siswa-siswanya sekaligus. Jadi nanti siswa terima jadi saja emailnya. Nanti biar dari sekolah gitu. Itu lebih mempercepat menurut saya daripada kita menunggu siswa yang membuat email. Apalagi takutnya siswa nanti membuat nama emailnya macam-macam. Nah, itu yang membuat pembelajaran akan semakin rumit nanti. Kita kadang ini emailnya siapa, itu kita akan rumit. Jadi kalau kita bisa membuat email dahulu di awal untuk siswa kita sendiri, kita bisa minta tolong TU-nya dari sekolah untuk membuatkan. Mungkin kan satu kelas berapa orang itu kita buatkan mengikuti nomor induk siswa ditambah nama, misalkan seperti itu. Nah, itu akan mempermudah. Dan itu bisa dipakai untuk semua pelajaran, semua guru, sampai semua kelas. Sampai lulus mungkin nanti tetap bisa dipakai. Pak Sofan agak pelan-pelan katanya, Pak. Oke. Yeah. Ya, ini saya masih belum bergeser sih. Oke, itu. Jadi saran saya untuk lebih efektif, misal siswanya belum memiliki email semua, sekolah bisa mengakomodasi siswa, membuatkan email untuk siswa-siswanya. Jadi nanti yang mendaftarkan email sekolah, siswa tinggal memakai. Tadi kelebihannya memang
akan lebih efektif karena kita tidak perlu menunggu siswa membuat sendiri. Kalau sudah membuat sih memang bagus sih. Cuman ada masalah lagi itu seringkali siswa itu membuat nama email yang tidak bisa kita emailnya macam-macam lah. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang kan ini saya sudah coba pelan-pelan, Bu. Nanti kalau memang kecepatan monggo diingatkan, nggih. Ini belum, Bu, belum masuk ke ini belum buat akun aja belum, Bu. Jadi saya pastikan apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah. Jadi paling enggak sekolah juga tidak hanya guru yang harus mengurusi ini itu. Saya rasa untuk membuatkan akun email seperti kalau mahasiswa baru di UNESA ya atau di semua perguruan tinggi itu ketika sudah terdaftar di perguruan tinggi itu pasti akan mendapat email resmi untuk komunikasi. Nah, itu akan dipakai selama perkuliahan. Nah, itu bisa Ibu Bapak atau sekolah, mungkin melalui kepala sekolah bisa membuat sistem seperti itu. Itu akan benar-benar mempermudah dari akses dan itu tadi untuk penamaan juga kita menghindari siswa itu punya nama email yang terlalu aneh gitu kan. Misal kalau di UNESA sih biasanya nama depan atau nama belakang ditambah nomor induk mahasiswa. Nah, itu bisa diadaptasi menurut saya untuk kita membuatkan akun email siswa kita. Nah, untuk demo kali ini saya akan fokus saja ke akun guru nggih. Karena nanti lebih banyak teman Ibu Bapak di sini yang pastinya yang akan jadi guru sih. Nanti akan kita coba beberapa pakai email email studentnya nanti. Oke, pertama ketika sudah masuk mendaftar seperti ini muncul 3 pilihan. Langsung kita pilih teacher account. Ya, ini padahal tadi sudah bahasa Indonesia, tapi ini masih bahasa Inggris. Tidak apa-apa, sekalian kita sedikit belajar bahasa Inggris. Jadi kita pilih akun guru atau teacher account. Nah, masuk pertama, kita akan ditanya, kita akan mendaftar menggunakan apa? Jadi di sini ada 4 cara untuk mendaftar sebenarnya, Ibu Bapak. Ya, jadi setelah kita bisa masuk melalui Google, melalui Gmail kita, makanya saya